abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin alladzi balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal mu'minunal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Ibadallah ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada hari yang berbahagia ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, izinkan kami untuk berwasiat kepada diri kami khususnya dan kepada hadirin umumnya. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Hari ini kita masih dalam suasana hari raya, hari bersenang-senang, hari bergembira ria. Kita bersenang-senang bukan karena kita meninggalkan bulan suci Ramadan, tapi memang kita diperintahkan untuk bersenang-senang, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat agung, nikmat akan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala serta rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan sekian syariat dan tuntunan yang diberikan kepada hambanya di setiap saat, di setiap waktu, di setiap bulan, selalu ada aturan dan syariatnya yang semuanya itu hendaklah kita bergembira. Di mana di hari itu kita disuruh untuk banyak bertakbir, bertahmid, kemudian saling berkunjung, bertemu dengan kawan untuk saling doa mendoakan, saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, dan mohon maaf lahir dan batin. Ada rahasia di balik doa
ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, taqabbalallahu minna wa minkum, lalu dijawab dengan taqabbal ya karim. Apa rahasianya? Rahasianya bahwa selama ibadah kita di bulan Ramadan, yang dulu di bulan tersebut, ayo perbanyak amal, terus kencangkan tali ikat pinggangnya untuk beramal lebih baik, lebih banyak, untuk bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayo kita bersedekah, ayo kita qiyamul lail, ayo kita banyak-banyak membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Namun hari ini sudah tidak lagi kita mengenang itu, tidak lagi kita menanyakan berapa hatam Al-Quran yang telah engkau hatamkan, tidak lagi kita menanyakan berapa panjang qiyamul lailmu, bukan lagi kita menanyakan bagaimana panjang bacaanmu, bagaimana sedekahmu. Tapi hari ini kita hanya berharap kepada Allah, semoga Allah menerima semua amal-amal yang telah kita kerjakan, karena semua itu belum tentu. Di mana iktikafmu, di mana kamu qiyamul lail, bacaan Al-Quran yang kau baca berapa kali hatam, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi yang diterima adalah mereka yang memberi kita sahur, yang memberi kita iftar, yang tidak berangkat ke masjid. Belum tentu yang telah membaca Al-Quran, menghatamkan bacaannya sekian hatam, belum tentu itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti dari semua ibadah yang kita lakukan itu yang kemudian diiringi dengan ujub? Apa artinya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemudian kita iringi dengan kebanggaan, membanggakan dirinya bahwa aku telah sampai pada ini dan ini, lalu menganggap orang lain rendah, menganggap orang yang tidak pergi ke masjid kemudian kita anggap sebagai orang yang rendah. Kemudian meremehkan orang lain, meremehkan orang yang hanya tidur-tidur, meremehkan orang dalam beramal dan menganggap dirinya yang paling baik, paling suci, paling meraih banyak amal soleh di bulan Ramadan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Mereka yang selalu memberikan apa yang diberikan kepada mereka, maksudnya adalah bisa juga berupa sedekah. Mereka yang memberikan sedekah ataupun mereka yang mendatangkan amal-amal soleh berupa sholat, berupa puasa, berupa zakat. Wa qulubuhum wajilatun, lalu disertai dengan rasa takut, rasa khawatir.
apa yang dia kerjakan itu jangan-jangan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Annahum ila rabbihim rajiun. Dikarenakan mereka sadar bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal soleh yang ia kerjakan di dunia. Dia khawatir bahwa yang ia bawa tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubuhum wajilatun. Hati mereka itu takut, khawatir kalau itu terjadi. Takut, khawatir. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah sebenarnya orang yang sedang bersegera di dalam kebaikan. Wahum laha sabikun. Dan justru mereka ini yang paling dulu mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memperoleh kenikmatan, memperoleh hasil dari apa yang mereka kerjakan. Karena selalu yang ia kerjakan merasa jangan-jangan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia jaga. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana wa qiraatana wa kulla amalin. Di situ rahasia daripada doa taqabbalallahu minna wa minkum. Itu penting. Doa seperti ini agar supaya Allah menerima adalah suatu doa yang sangat penting, bahwa yang kita harapkan hari ini adalah diterimanya amal yang telah kita kerjakan selama di bulan Ramadan tanpa disertai dengan rasa ujub, tanpa merasa bahwa pada dirinya adalah suci dan menganggap orang lain adalah kotor. Selalu mawas diri. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, laulam takunu yudnibun la khasihtu alaikum ma huwa akbaru minhu al-ujbah. Kalau bukan karena perasaan dosa, kalau bukan karena perasaan dosa yang ada pada setiap diri kalian, maka yang sungguh yang aku khawatirkan pada diri kalian yang lebih besar daripada itu adalah al-ujbah, yaitu membanggakan diri dan membanggakan diri. Maknanya apa? Yang justru ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan ujub, membanggakan dirinya, itu justru lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW daripada dosa itu sendiri. Karena dosa itu akan membawa kepada seseorang, yaitu taubat, yang kemudian dengan kerendahan hatinya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang ujub merasa dirinya suci, baik, tidak punya dosa, yang menyebabkan dia ada suatu kesombongan yang ada pada dirinya. Karena itu ujub terkadang lebih berbahaya daripada riya itu sendiri. Karena ujub itu sendiri di dalamnya ada kesombongan dan ada peremehan kepada orang lain. Sementara riya tidak ada demikian. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu suatu hal yang
dapat membahayakan, yang dapat membinasakan seseorang ada 3. Salatun muhlikat, suhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsih. Ada 3 hal yang membinasakan seseorang, yaitu bakhil yang selalu ditaati, dan hawa nafsu yang selalu dituruti, dan bangga pada dirinya sendiri. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita lihat beberapa contoh-contoh bahwa ujub itu sangat dikhawatirkan. Itu terjadi pada diri kita kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan perang Hunain. Wa yauma Hunain idh a'jabatkum kathratukum walam tughni ankum syai'ah wa dhaqat alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Pada hari Hunain kalian bangga dengan jumlah, kemudian kalian tidak lagi menyandarkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada pemilik nikmat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, bangga dengan jumlah yang ada. Lalu kamu merasa sempit dada dengan bumi yang luas ini, kemudian kamu membelakangi dan lari tunggang langgang dari peperangan. Ini disebabkan karena ijab, yaitu ujub, bangga dengan diri dan lupa terhadap siapa pemilik nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita lihat Qarun yang bangga dengan harta bendanya, kemudian dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya harta ini aku peroleh dengan ilmuku sendiri. Ujub pada ilmu, ujub pada ilmu ini yang kemudian Allah ceritakan, Allah benamkan Qarun dengan Allah katakan fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kemudian Allah tenggelamkan Qarun dan hartanya. Allah tenggelamkan Qarun dengan semua hartanya di perut bumi. Itu disebabkan karena dia ujub terhadap ilmu. Maknanya bahwa Qarun sudah tidak lagi menyandarkan bahwa nikmat itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lihat juga ujub terhadap harta bendanya. Wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhafiru ana aktsaru malan wa a'azzu nafara. Dan mereka yang diberikan oleh Allah suatu kekayaan, yaitu berupa kebun, ketika dia berbicara dengan temannya sedang berdialog, dia mengatakan aku paling banyak harta bendanya dan akulah orang yang paling banyak pengikutnya. Apa yang terjadi kemudian? Allah binasakan. Allah binasakan kebun tersebut, harta bendanya tersebut, dikarenakan ujub seseorang tersebut kepada harta bendanya.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada juga yang ujub dengan pakaiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamsi ala khullatin ta'jabuhu nafsuhu wa murajjalun ra'sih wa yahtalu fi masyatihi id khasafallahu bihi yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah." Ada seorang laki-laki yang berjalan dengan balutan pakaian yang kemudian dia membanggakan pakaian tersebut, ta'jabu nafsuhu, ujub pada dirinya dan sudah tidak lagi mengingat dari mana nikmat tersebut. Lalu dia murajjalun ra'si, rambutnya disisir dengan bagus baik, pakai minyak mengkilat, terlihat ganteng. Kemudian dia bangga dengan dirinya sendiri. Lalu dia tambah dengan berjalan di muka bumi itu dengan yahtal, dengan kesombongan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan orang tersebut di muka bumi. Lalu yatajaljal, dia berteriak di dalam kuburan, di dalam bumi tersebut yang telah bumi tanah yang mengubur dirinya itu, dia berteriak meronta-ronta terus sampai hari kiamat, seakan-akan dia dalam keadaan hidup terkubur sendiri oleh terkubur sendiri di dalam tanah sambil meronta-ronta. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu bencana dan dia tenggelam di dalam tanah tersebut, apa yang terjadi? Meronta-ronta. Itu juga disebabkan karena bangga dan ujub terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seseorang tersebut. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, mari kita selalu berhati-hati. Mari kita jaga amal yang telah kita kerjakan selama di bulan Ramadan ini, agar supaya kita selalu hanya berharap kepada Allah, semoga Allah terima. Karena belum tentu yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah merupakan ajang untuk memburu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu siapakah di antara kita semuanya ini yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang kita harapkan, semoga Allah terhadap apa yang telah kita kerjakan siang dan malam, siangnya berpuasa, malamnya kemudian kita berjaga dari ngantuk, semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berharap semoga Allah menurunkan ampunannya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbirham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sekali lagi marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala
larangan-larangannya. Dengan kita berbekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap adabnya, dan terus menerus kita selalu bekerja, selalu beramal dengan tidak putus asa. Karena itu yang merasa dirinya sudah sangat taat kepada Allah, hindari ujub. Dan bagi yang belum merasa masih banyak kekurangan, belum merasa taat kepada Allah, banyak dosa, berlimang dosa, juga jangan putus asa. Karena itu Ibnu Mas'ud menasihatkan kepada kita, al-halak fi syai'aini, kehancuran, kebinasaan itu ada pada dua hal. Yang pertama adalah al-ujub, yang kedua adalah al-qanut. Yang pertama adalah ujub dan yang kedua adalah al-qanut. Qanut itu adalah artinya putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal justru dengan dia merasa rendah, banyak dosa, di situ harapannya juga sangat besar. Allah Maha Pengasih, Allah Maha menerima taubat. Pintu-pintu taubat itu sangat terbuka. Pintu-pintu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu sangat terbuka. Tapi kadang manusia tidak menyadari hal itu. Terus menerus dia merasa dirinya yaitu banyak dosa, tapi tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa tidak diampuni dosanya, padahal Allah Maha Pengampun. Jadi mari kita selalu tidak putus harapan, selalu harapan itu selalu ada. Karena itu harus seimbang, harus seimbang. Yang sudah baik jangan merasa dirinya yang paling baik, yang belum baik jangan putus asa. Kedua hal itu sama-sama mencelakakan. Yuk kita selalu baik dan stabil tanpa disertai dengan ujub. Yuk yang kita belum baik, ayo masih ada harapan. Insya Allah selalu ada harapan. Kita tidak tahu, bisa jadi yang kita pandang orang tersebut bergelimang dengan dosa, ternyata dia adalah ahlul jannah, masuk surga. Ya, yang kita pandang baik, ternyata ya kita lihat ternyata dia bukan ahlul jannah. Ya, jangan pernah bangga. Maka ada seorang ulama, imam, ya namanya Bashar al-Mansur. Ketika dia ingat akhirat, kemudian dia beribadah sangat luar biasa, terus diperhatikan oleh orang itu sampai selesai. Begitu selesai, woi saudaraku, jangan kalian bangga dengan apa yang aku lakukan. Lihat tuh iblis itu dia beribadah ribuan tahun, tapi dia berujung dengan ujung sifat ujub, yaitu bangga pada apa yang dia raih, yang kemudian menggelincirkan dia, membinasakan dirinya karena ibadah ketaatan yang sekian panjang, sekian tahun yang ia kerjakan. Jangan seperti iblis. Ya. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya khususnya dan juga kepada hadirin umumnya. Mari kita akhiri khutbah ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajili ma alimna wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika minasyarri kama adabihi nabiyyuka wa rasuluka wa abduka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma tuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin. Allahumma inna na'udzubika minan nari kama wa ma tuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min suhtika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.